Wilayah Surabaya Raya memasuki hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar. Petugas pun memeriksa ketat kendaraan yang melewati pos pemeriksaan. Selain memastikan warga mematuhi aturan, petugas juga memeriksa apakah kendaraan yang melintas bertujuan mudik. Di posko pantauan PSBB di Bundaran Waru, Surabaya, jumlah kendaraan tidak sepadat hari pertama dan hari kedua PSBB. Kendaraan yang masuk wilayah Surabaya melalui jalur ini lebih banyak didominasi para pekerja yang berasal dari luar kota Surabaya. Di hari ketiga ini, saudara, petugas belum menemukan adanya aktivitas mudik yang melintas dari Jalan Utama Ahmad Yani. Kendati demikian, petugas tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat seperti pengukuran suhu tubuh hingga kelengkapan administrasi dan kepentingan pengendara memasuki wilayah Surabaya. Jika tidak mematuhi ketentuan, maka akan diberikan sanksi teguran hingga putar balik kendaraan. Bisa dibuka dulu kaca sampingnya biar petugas mempermudah pengecekan, Ibu. Bisa mempermudah pengecekan, Pak, Ibu. Informasi lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur. Alfian, sampai dengan siang hari ini apakah petugas masih ada menemukan pemudik yang melintasi Surabaya, Alfian? Ya, Maida dan juga saudara, hingga pantauan kami siang hari ini atau sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia bagian Barat, informasi yang kami dapatkan dari petugas jaga posko Bundaran Waru, perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, memang hingga saat ini belum ada aktivitas mudik yang ditemukan oleh petugas di posko PSBB tempat ini. Banyak pengendara atau sebagian besar pengendara yang melalui jalur ini merupakan pengendara yang pekerja dari luar Surabaya yang masih melakukan aktivitas kerja di Surabaya. Dan juga beberapa di antara lainnya memang memiliki kepentingan yang urgent atau mendesak dan diharuskan untuk datang ke Surabaya. Dari pantauan kami juga, saudara, hingga saat ini atau PSBB hari ketiga di wilayah Surabaya, kendaraan yang melintas di berbagai macam posko di tempat Surabaya memang perlahan menurun. Informasi yang kami dapatkan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, evaluasi di hari pertama dan hari kedua PSBB sendiri, kendaraan roda 2 menurun sebanyak 12%, sedangkan kendaraan roda 4 menurun sebanyak 22%. Sedangkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, khususnya yang melintas di Jalan Protokol Ahmad Yani atau posko yang melewati posko Bundaran Waru PSBB ini, kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di tempat ini mengalami penurunan sebanyak 24%. Artinya, saudara, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun provinsi di Jawa Timur ini mendapat respon yang positif dari masyarakat. Ini terbukti dari kurangnya lalu lintas atau volume kendaraan yang melewati dari posko PSBB di Surabaya. Seperti itu, Maido. Ya, Alfian, apakah hingga hari ini masih ada pelanggar yang melanggar aturan PSBB dan apakah ada sanksi yang dikenakan selain teguran dan juga permintaan untuk putar balik begitu, Alfian? Iya, Maido, pelanggar yang melewati jalur PSBB terutama di Bundaran Waru ini memang masih ada, terkecuali seperti tidak menggunakan masker, jumlah penumpang di mobil melebihi 50% untuk angkutan umum dan 2 atau 3 orang dalam mobil pribadi, dan juga untuk yang motor ini ada yang masih berboncengan. Namun hingga hari ketiga PSBB di Surabaya, petugas masih melakukan sosialisasi PSBB secara persuasif dan tidak melakukan tindakan tegas. Namun rencananya mulai tanggal 1 Mei hingga tanggal 11 Mei 2020 mendatang, petugas gabungan polisi, TNI, dan juga Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Jawa Timur akan melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar yang masih melanggar aturan PSBB yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Ini nantinya mereka dapat dikenakan sanksi pidana hingga maksimal 1 tahun kurungan penjara dan juga denda maksimal 1 juta rupiah untuk beberapa pelanggaran berat. Seperti itu, Maido. Ya, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman melaporkan dari Surabaya.